Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya, yakni yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Bani Umayyah, baik Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Qadam Fikri, saya sendiri, dan Raisul Adri. Next. Makalah kelompok 4, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdi Manaf. Dia merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah dari awalnya memang sudah bersaing dengan keluarga Hashim bin Abdi Manaf dalam memperebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang mereka telah mencukupi syarat untuk berkuasa di zaman itu, yaitu dari keluarga bangsawan, mempunyai cukup kekayaan dan putra-putra terhormat di masyarakat. Batasan masalah. Sepeninggalan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang tokoh yang kecewa atas kebijaksanaan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dalam mengambil keputusan terhadap kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau juga merupakan pendiri Daulah Umayyah. Makalah ini membahas tentang Islam pada masa Daulah Bani Umayyah 1, atau tepatnya di daerah Damaskus, Suriah. Next. Bab 2, pembahasan. A. Daulah Bani Umayyah 1. Daulah Bani Umayyah 1. Berdirinya Daulah Bani Umayyah 1 di Damaskus. Bani Umayyah berdiri setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, merebut kekuasaan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah awalnya membuat kesepakatan dengan Hasan bin Ali, anak Khalifah Ali, untuk memerintah tanpa mewariskan kekhalifahan. Namun kesepakatan ini dilanggar dengan menunjukkan anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi penerusnya. 2. Khalifah yang memimpin Bani Umayyah. Adapun khalifah yang memimpin pada dinasti Daulah Bani Umayyah, yaitu 1. Muawiyah bin Abi Sufyan, 2. Yazid bin Muawiyah, 3. Muawiyah ibn Yazid, 4. Marwan ibn al-Hakam, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Al-Walid bin Abdul Malik, 7. Sulaiman ibn Abdul Malik, 8. Umar bin Abdul Aziz, 9. Yazid ibnu Abdul Malik, 10. Hisham ibnu Abdul Malik, 11. Walid ibnu Yazid, 12. Yazid ibnu Walid, 13. Ibrahim ibnu Malik, 14. Marwan ibnu Muhammad. Next. 3. Kebijakan dan karakteristik daulah. Kebijakan 1. Kebijakan Daulah Umayyah yang pertama ialah memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, seperti Afrika Utara, India, dan Bizantium. Kemudian yang kedua, membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah seperti Cina, India, Indonesia, dan 5 negara lainnya. 3. Mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk mempekerjakan dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya, karakteristik. Dinasti Umayyah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dinasti lain. Dinasti ini tidak hanya merupakan peralihan kekuasaan, namun membawa perubahan prinsip dasar dan ajaran dalam Islam, termasuk juga sistem pemerintahan yang berbeda dari sistem pendahulunya, yaitu Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Akan tetapi di sisi lain, dinasti ini juga berperan penting dalam membangun peradaban dan kebudayaan Islam. Next. 4. Kemajuan, kemunduran, dan kehancuran Bani Umayyah 1 di Damaskus. Kemajuan daulah. Selama masa pemerintahan
dan kekuasaan khalifah pertama Muawiyah Daulah Umayyah banyak mencapai keberhasilan, terutama menaklukkan sejumlah kota di kawasan Asia Tengah seperti Kabul, Hor, dan Ghazna. Di samping ekspansi masa Islam, Daulah Umayyah juga banyak berjasa dalam membangun berbagai bidang seperti 1. Mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata. 2. Menetapkan bendera merah sebagai lambang negaranya yang menjadi ciri khas kerajaan Umayyah. 3. Khalifah Abdul Malik membangun sebuah kubah yang megah dengan arsitektur barat yang dikenal dengan The Dome of the Rock atau Kubah Asy-Syakhrah. 4. Pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Al-Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. 5. Pembuatan panti asuhan untuk anak-anak yatim dan panti jompo. 6. Pengembangan angkatan laut Muawiyah yang terkenal. Ia membangun armada perang yang besar di laut dengan jumlah 1.700 armada. Selanjutnya, 7. Khalifah Abdul Al-Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 8. Khususnya di bidang tasrik, kemajuan yang diperoleh sedikit sekali sebab kurangnya dukungan serta bantuan pemerintahan waktu itu. Baru setelah masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Aziz, kemajuan di bidang ini mulai meningkat. Beliau berusaha mempertahankan perkembangan hadis yang hampir mengecewakan karena penghafal hadis sudah berhilangan satu persatu atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, kemunduran daulah. Dari berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh Daulah Umayyah, ternyata tidak mampu menahan kehancurannya akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Adapun hal-hal yang membawa kemunduran yang akhirnya berujung pada kejatuhan Daulah Umayyah dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut. 1. Yang pertama, pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut Mudariyah yang menempati Irak dan Arab Selatan Umyariyah yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman Umayyah, persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya karena para khalifah cenderung kepada satu pihak dan menafikan yang lainnya. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam dan Arab, mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalakan mendapat sebutan mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Tunjangan tahunan yang diberikan kepada mawali jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan Arab. Selanjutnya 3. Latar belakang terbentuknya kedaulatan Daulah Umayyah tidak dapat dilepas dari konflik-konflik politik. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Daulah Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Selanjutnya, kehancuran daulah. Secara garis besar, menurut Badri Yatim, faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain. 1. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas pengaturannya. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.
Yang kedua, latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa kaum Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan. Kekuasaan Daulah penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menjadi kekuatan pemerintahan. 3. Pada masa kekuasaan Daulah Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kaib yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meluncur. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Daulah Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya 4. Lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. 5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Daulah Umayyah. Dari uraian kemunduran dan kehancuran Daulah Umayyah di atas, penulis melihat hal ini merupakan sunnatullah dan bahwa setiap kekuasaan dan peradaban akan mencapai puncaknya. Next. Bagian selanjutnya yakni B. Daulah Bani Umayyah II. Yang pertama, Islam masuk ke Spanyol. Ketika Islam masuk ke negeri Spanyol, negeri ini banyak mengalami peradaban yang pesat, baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam. Karena Spanyol didukung negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan para pemikir hebat. Selanjutnya, yang kedua, periodisasi Islam di Spanyol. Yang pertama, periode 1. Pada tahun 1711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Next. Yang kedua, periode 2. Pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Next. Periode 3. Pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Yang kelima, periode 5. Tahun 1086 sampai 1248 Masehi, meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Next.
Yang keempat, periode 4. Pada tahun 1013 sampai 1086, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Yang keenam, periode 6. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban ini kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Next, kemajuan Umayyah II. A. Perkembangan kota dan seni bangun. Ketika Al-Dakhil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dan memerintahnya, serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggalan Al-Dakhil, Cordova terus berkembang dan menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Peninggalan Al-Dakhil yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova. Pada masa Hisham I, di mana ia membongkar kembali jembatan tua yang dibangun oleh Al-Khawlani, di samping menambah bangunan-bangunan megah dan taman-taman yang indah. Pemegaran selanjutnya dilakukan pada masa Al-Mustansir dan Al-Mansur. Karena berkembangnya daerah pinggiran di sekitarnya, kebanggaan Cordova tidak lengkap tanpa satu. Al-Qasr Al-Kabir adalah kota satelit yang dibangun oleh Al-Dakhil dan disempurnakan oleh beberapa orang penggantinya. 2. Al-Rushafah, yakni adalah sebuah istana yang dikelilingi taman yang luas dan indah yang dibangun Al-Dakhil di sebelah barat laut Cordova. Istana ini mencontoh bentuk istana dan taman Rushafah yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya di Syria. 3. Masjid Jami Cordova. 4. Jembatan Cordova. 5. Al-Zahra. Dan yang keenam, Al-Zahirah. Selanjutnya, B. Perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Shalibi yang mengutip keterangan Nicholson menyatakan bahwa pada permulaan abad ke-9 Masehi, bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi di Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, berkembang pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Next. Kemunduran dan kehancuran Umayyah II. Runtuhnya Umayyah II. Keruntuhan Daulah Umayyah II di Andalusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Konflik Islam dengan Kristen pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11, Masehi,
Umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemajuan. 2. Tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan waladun kepada para mukallaf, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk at-Tauf dan Muluk at-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Next. Sebagai penutup, di sini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari Daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah I atau Kekhilafan Umayyah adalah kekhilafan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 760 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria, serta dari 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama dinasti Umayyah diambil dari nama nenek moyang mereka, yaitu Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintahan agama Islam mengalami banyak kemajuan dalam politik, seni, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Tapi pemerintahan dinasti Umayyah runtuh akibat banyaknya penguasa yang berfoya-foya dan adanya pemberontakan dari golongan yang tidak puas. Daulah Bani Umayyah II didirikan oleh salah seorang keluarga Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kejaran orang-orang Bani Abbasiyah, yaitu Abdurrahman. Selanjutnya, karena kemampuannya meloloskan diri ke Andalusia, dia diberi julukan Dakhil. Dalam perkembangan selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia meneruskan usaha perluasan wilayah Islam ke beberapa daerah di Eropa. Bukan hanya perluasan wilayah saja yang mereka lakukan, melainkan juga pengembangan seni, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini bisa mereka lakukan karena daulah ini bisa bekerja sama dengan negeri-negeri tetangganya, termasuk Daulah Abbasiyah yang semula menjadi musuh mereka. Letak Andalusia yang berada di benua Eropa memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai wilayah Eropa, sehingga bisa dikatakan kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah II hampir sama dengan kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daftar pusaka. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan untuk pemakalan kali ini.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap, baik dari bacaan ataupun tulisan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.